Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang berada di rumah. Pagi ini Bu Is akan menyampaikan materi tentang menelaah struktur surat pribadi dan surat dinas. Pada pelajaran sebelumnya, kalian sudah menerima materi tentang unsur-unsur surat pribadi. Unsur-unsur surat pribadi itu terdiri dari tempat dan tanggal surat, kemudian alamat yang dituju, kemudian salam pembuka, kemudian pembuka surat yang itu menanyakan kabar, kemudian isi surat yang terdiri dari paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Kemudian ada nama dan tanda tangan, salam penutup, kemudian ada nama dan tanda tangan pengirim surat. Nah, unsur-unsur surat dinas itu terdiri dari kepala surat, kemudian tanggal surat, kemudian ada nomor, lampiran, dan perihal. Kemudian ada alamat yang dituju, kemudian salam pembuka, kemudian kalimat pembuka surat, kemudian paragraf isi yang menyampaikan maksud dari surat itu dibuat, kemudian ada paragraf penutup, ya, paragraf penutup. Kemudian ada salam penutup, kemudian ada nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat, kemudian ada nama dan tanda tangan pengirim surat. Nah, berdasarkan unsur-unsur tersebut, kita bisa melihat perbedaan unsur-unsur dari surat dinas dan surat pribadi. Bahwa di dalam surat pribadi itu tidak ada kepala surat, kemudian nomor, lampiran, dan perihal. Sementara di dalam surat dinas itu ada ada kepala surat, nomor, kemudian lampiran, dan perihal. Kemudian di bagian bawah dalam surat pribadi itu hanya nama dan tanda tangan pengirim atau penulis surat. Sementara di surat dinas di bagian akhirnya itu ada nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat, kemudian ada nama dan tanda tangan pihak yang mengirim surat. Nah, itu adalah perbedaan antara surat dinas dan surat pribadi. Kemudian dari segi kebahasaan, ya, dari segi kebahasaan kita bisa melihat bahwa dalam surat pribadi kita bisa menggunakan bahasa-bahasa santai, ya, tidak seresmi bahasa yang ada di dalam surat dinas. Kemudian dalam surat pribadi itu kita bisa menggunakan salam pembuka yang untuk memberikan semangat kepada temanmu. Kalau surat itu ditujukan kepada teman, bisa memberikan salam tanda kasih sayang misalnya kepada orang tua. Tetapi di dalam surat dinas kita tidak menggunakan itu, karena di dalam surat dinas kita menggunakan salam yang lazim, yaitu dengan hormat. Di penutup surat dinas juga sama, ya. Di penutup surat dinas itu kita menggunakan salam penutup yang lazim, yaitu hormat saya atau hormat kami. Di dalam surat pribadi kita menggunakan salam penutup dengan salam yang bernada santai atau menunjukkan siapa orang yang kita kirimi surat.